Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelnya aku, Esther Manulang. Nah, kali ini aku mau buat makanan penutup atau sering dikatakan dessert ya. Nah, kali ini aku mau buat ini dengan cara simple, mudah sekali, tanpa mixer, tanpa oven. Ini gampang sekali buatnya. Gimana caranya? Ikutin terus videoku sampai selesai ya. Nah, langsung saja di sini ada bahan A, yaitu tepung terigu sebanyak 9 sendok makan. Lalu di sini ada gula sebanyak 5 sendok makan. Lalu kemudian berikutnya di sini ada mentega sebanyak 5 sendok makan. Lalu kemudian di sini ada susu cair sebanyak 500 ml. Nah, untuk bahan B kita punya tepung maizena sebanyak 1 sendok teh, lalu ada gula sebanyak 5 sendok teh. Lalu kemudian langsung saja kita untuk mengolah bahan A. Di sini aku sediakan wadah seperti ini. Ini kita masak dengan api paling kecil sekali ya, cenderung kecil. Lalu kemudian kita masukkan mentega. Ini kita aduk terus menerus ya teman-teman, supaya dia tidak bergumpal. Kita lakukan sampai semua menteganya mencair seperti ini. Lalu kemudian berikutnya di sini kita masukkan gula pasir. Kita adukkan kembali terus sampai menyatu ke dalam mentega. Jangan berhenti untuk mengaduk ya teman-teman. Lalu kemudian berikutnya di sini kita masukkan tepung terigu. Ini juga kita aduk terus menerus. Nah, selanjutnya jika sudah bagus seperti ini teksturnya, sekarang kita masukkan susu cair. Ini susu cair tidak sekaligus kita masukkan ya, kita masukkan sedikit demi sedikit dulu, lalu kita aduk kembali adonannya ini. Nah, begitu sampai semua susu cair ini tadi kita masukkan ke dalam semua adonannya. Nah, ini gunanya kenapa kita masukkan sedikit demi sedikit, agar semua adonan ini tidak bergumpal, jadi hasilnya semua sama rata ya teman-teman. Lakukan terus sampai susu cair ini habis. Ini hasilnya sudah bagus ya, teksturnya juga sudah bagus, sudah mengental seperti ini. Nah, ini boleh kita matikan kompor. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Jika semua adonan kue sudah masuk seperti ini, lalu kita rata-ratakan ya teman-teman. Kita ratakan pakai sendok saja seperti ini, agar tidak ada yang bergumpal. Jadi ini kita ratakan saja. Selanjutnya untuk bahan B kita hidupkan kompor cenderung kecil ya. Jadi ini benar-benar apinya yang paling kecil sekali. Kemudian ini gula kita masukkan, kita masak gula dengan
pelan-pelan saja ya. Jadi ini kita harapkan bahwa gulanya hasilnya tidak pahit. Jadi kita buat gulanya ini benar-benar kita aduk perlahan-lahan sampai gulanya ini benar-benar mencair. Nah, ini kita lakukan sampai ini gulanya sudah mencair, sampai kita lakukan sebentar lagi sampai gulanya ini berubah warna kecoklatan ya, warna yang cantik sekali. Nah, ini sudah cantik ya. Lalu berikutnya ini kita masukkan tepung maizena. Ini tepung maizenanya kita campurkan dulu terlebih dahulu dengan air ya. Ini kita campurkan dulu air. Ini tidak semua kita masukkan, perlahan-lahan agar tidak terjadi bergumpal ya. Kita lakukan tahap demi tahap, kita aduk agar tepung maizena dan gulanya ini menyatu. Kita lakukan seperti ini terus. Nah, ini hasilnya cantik sekali ya. Jadi ini sudah mengental, cantik sekali, warnanya juga cantik. Ini siap untuk kita pindahkan atau kita tuangkan ke dalam adonan kue yang pertama tadi ya. Ini hasilnya cantik sekali. Ini boleh menjadi makanan penutup atau makanan dikala kita siang hari panas-panas ya. Jadi kalau makan seperti ini rasanya yang manis-manis pasti anak-anak suka ataupun kita pasti suka ya. Jadi ini menjadi cemilan atau makanan penutup atau makanan kita tambahan sehari-hari juga enak sekali. Nah, setelah ini kita ratakan kembali. Nah, kita ratakan kembali seperti ini agar tidak ada yang bergumpal atau tidak ada yang berat sama sekali ya. Nah, setelah ini kita diamkan dulu ya. Kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah ini, setelah 10 menit selanjutnya kita akan masukkan ke dalam kulkas agar adonan atau dessert ini menjadi dingin dan teksturnya lebih bagus kembali. Kita tutup pakai bubble wrap. Nah, ini kenapa saya tutup pakai seperti ini, agar tidak ada air dari endapan kulkas ini masuk ke dalam adonan dessert ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak punya ini, boleh diganti dengan tutup piring atau dengan yang lain juga boleh. Ini kita diamkan selama kurang lebih 30 menit ya. Nah, ini sudah 30 menit. Ini dia. Ini tadi ada endapan-endapan dari kulkas ya yang tidak masuk ke dalam dessert ini. Ini sudah cantik sekali, hasilnya bagus. Ini sudah beku ya, tapi tidak beku dari freezer ya. Ini dari lemari es saja. Ini hasilnya cantik sekali ya, seperti ini dalam keadaan dingin. Sehabis makan siang panas-panas, ini rasanya enak sekali teman-teman, boleh dicoba ya. Ini adalah menu dessert paling sederhana, paling simple, bahannya mudah, no mixer dan juga no oven, rasanya enak sekali. Selamat mencoba ya teman-teman.